Halo teman-teman semuanya, welcome back di channel aku. Hari ini aku bawa informasi penting buat kalian semuanya yang mau kuliah dual studium tanpa atau belum kuliah di Indonesia atau tanpa student collect. Jadi kan kalian tahu kalau misalnya kalian lulusan SMA atau SMK di Indonesia, kalian nggak bisa langsung kuliah di Jerman tanpa student collect dulu, karena pendidikannya nggak setara. Jadi kalian perlu student collect dulu kalau kalian mau kuliah di Jerman. Sebelum aku mulai bahas, kira-kira hal apa yang bisa kalian lakuin kalau kalian mau kuliah tanpa student collect di Jerman dengan lulusan SMA atau SMK, aku mau infoin ke kalian kalau aku ada buka jasa konsultasi secara privat, dan kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung kontak aku di Instagram. Di konsultasi ini kalian bisa nanya aku hal apapun, dan aku juga bisa bantuin kalian atau membimbing kalian untuk daftar dual studium atau daftar kuliah di Jerman. Jadi aku bakalan bantuin semua prosesnya, dari proses anerkennung, persiapan dokumen, atau daftar ke perusahaan, atau seleksi waktu Einstellung test, dan waktu interview juga tentunya. So, kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung kontak aku di Instagram. Oke, hal apa yang perlu kalian lakukan kalau kalian mau kuliah di Jerman tanpa student collect? Kesempatan pertama atau option yang pertama adalah dengan Abendgymnasium dan kalian dapat Abitur atau Allgemeine Hochschulreife. Saat kalian Ausbildung, misalnya kalian udah di Jerman dan sekarang kalian lagi Ausbildung, entah itu Ausbildung Pflege, Hotelfachmann, atau Koch, atau apapun itu, terserah mau Ausbildung apapun, kalian bisa sambil Abitur nachholen atau uh, ngejar buat sekalian dapat ijazah Abitur. Nah, ijazah Abitur ini bisa dipakai untuk kuliah di Jerman. Jadi ijazah Abitur itu ijazah tertinggi sekolah di Jerman, intinya. Kalau kalian punya ijazah Abitur ini, kalian bisa kuliah di universitas dan di Fachhochschule di Jerman. Jadi pilihan kalian bebas banget, terbuka lebar. Nah, Allgemeine Hochschulreife atau Abitur ini biasanya kalau kalian dari Indo dan kalian udah S1, kalau kalian anerkennung di sini, kalian bakalan dapat Allgemeine Hochschulreife. Makanya orang-orang yang udah punya S1 selama 4 tahun di Indonesia, itu bisa langsung kuliah lagi di Jerman, karena kalau disetarain ijazahnya sama kayak Allgemeine Hochschulreife atau Abitur. Buat kalian yang mau dapetin Allgemeine Hochschulreife ini atau Abitur, kalian perlu anerkennung dulu ijazah sekolah kalian dari SMK atau SMA itu. Nah, anerkennungnya di Regierung Präsidium Bundesland masing-masing, dan kalian bakalan dapetin hasilnya nanti, apakah itu Mittlere Realschule atau Hauptschule. Hasilnya itu nanti yang bakal menentukan berapa lama kalian perlu ngerjain Abendgymnasium ini buat dapet Allgemeine Hochschulreife atau Abitur. Biasanya rata-rata 2 sampai 3 tahun. Kalau misalnya kalian dapatnya Mittlere Realschule dan kalian bahasa Jermannya udah bagus banget dan nilai sekolah kalian bagus banget, kalian bisa dapat 2 tahun untuk ngejar abiturnya. Jadi nggak perlu sampai 3 tahun. Tapi kalau hal itu nggak terpenuhi, berarti kalian perlu 3 tahun supaya dapat di Hochschulreife ini atau Allgemeine Hochschulreife atau abiturnya. Jadi hal yang pertama yang perlu kalian lakuin adalah anerkennung dan pastiin ijazah kalian apa. Kemudian yang kedua, biasanya kalau daftar Abendgymnasium buat ngejar Abitur atau Allgemeine Hochschulreife, kalian biasanya perlu Berufserfahrung atau pengalaman kerja. Tapi kalau kalian udah Ausbildung misalnya atau sambil Ausbildung, itu bisa jadi dicatat sebagai Berufserfahrung, atau sebelumnya kalian pernah au pair, atau sebelumnya kalian pernah FS-Shot, kalian bisa diskusiin lagi sama pihak sekolahnya apakah ini dihitung Berufserfahrung untuk memenuhi persyaratan atau enggak. Jadi setelah kalian anerkennung, kalian bisa konsultasi sama pihak sekolahnya kira-kira persyaratan apa aja tambahan lainnya yang harus kalian penuhi.
Kemudian yang ketiga tentunya bahasa Jerman. Kalau bahasa Jermannya minimal biasanya B2 atau mungkin C1. Tapi kalian bisa tanyain lagi ke sekolah masing-masing karena nggak ada informasi ofisial tulisannya apakah B2 atau C1. Kayak kalau misalnya kuliah itu wajib C1, kemungkinan besar B2 pun kalian bisa untuk ambil Abendgymnasium ini supaya bisa ngejar abitur lagi. Nah, fase di Abendgymnasium ini yang 1 tahun pertama itu E-fase atau fase perkenalan kayak gitu. Kalau kalian misalnya nilainya bagus dan udah Mittlere Realschule, kayak yang aku bilang tadi, kalian bisa langsung lompat ke tahun kedua atau fase kualifikasi. Itu dibagi jadi Q1 dan Q2, jadi Q1 sama Q2. Nah, itu jadinya tiap kualifikasi, tahun kualifikasi itu 1 tahun, jadi karena ada Q1 dan Q2, totalnya 2 tahun, plus tahun pengenalan 1 tahun, jadi totalnya 3 tahun. Nah, kalau misalnya kalian bagus semuanya oke, kalian bisa langsung lompat ke fase kualifikasi tadi yang totalnya bakalan jadi 2 tahun buat bisa dapat Allgemeine Hochschulreife atau Abitur. Nah, Abendgymnasium ini atau Allgemeine Hochschulreife biasanya ada yang nawarin juga Fernschule kayak gitu. Jadi sekolah yang online. Jadi kalian bisa ngejar ini secara online. Tapi pastiin lagi apakah ijazah yang mereka keluarkan itu diakui di Jerman atau enggak. Terus biasanya kalau itu Fernuni biasanya maksudku Fernschule itu biasanya bayarnya agak lumayan. Makanya saranku kalau misalnya kalian mau menghemat sambil Ausbildung dan menghemat waktu, jadi setelah Ausbildung kalian bisa langsung kuliah, itu ambilnya di yang Public Schule atau Volkshochschule. Jadi kalian biasanya gratis dan atau nggak perlu bayar terlalu banyak. Kemudian kalau misalnya kalian mau lebih cepat, biasanya 1 tahun paling cepat, itu kalian bisa juga apply buat Fachhochschulreife atau Fachabi namanya, itu satu level di bawahnya Allgemeine Hochschulreife atau Abitur. Itu kalian bisa dapat di Berufskolleg atau Fachoberschule ijazahnya. Nah, itu apa sih Fachabi atau Fachhochschulreife ini? Bedanya sama Hochschulreife yang 1 tahun satu level di atasnya Fachabi itu kalian menjurus ke spesifik satu jurusan atau satu bidang, misalnya bidang teknik, bidang Gesundheit, atau bidang Wirtschaft kayak gitu. Jadi kalian pilih satu jurusan dan kalian fokus sama itu. Makanya namanya Fachabi. Nah, dengan Fachabi ini biasanya kalian cuma bisa kuliah di Fachhochschule, jadi nggak bisa ke universitas. Kan di Jerman kan universitasnya ada Universität, ada Fachhochschule. Untuk kalian yang punya Fachhochschulreife biasanya cuma bisa di Fachhochschule. Kalian mungkin bisa di beberapa uni dengan tapi cuma jurusan tertentu yang menerima Fachhochschulreife. Jadi kalian harus cek lagi kalau kalian mau kuliahnya di uni, berarti kalian wajib ambil yang Abitur atau Allgemeine Hochschulreife, tapi kalau kalian mau kuliahnya di Hochschule atau Fachhochschule, kalian bisa cukup ambil Fachhochschulreife karena secara waktunya itu juga lebih cepat kalau misalnya Fachhochschulreife. Nah, Fachhochschulreife ini berapa lama sih? Fachhochschulreife itu rata-rata 1 sampai 2 tahun. Jadi balik lagi tergantung hasil Anerkennung kalian, nilai kalian, bahasa Jerman kalian, um, dan apakah hasil Anerkennungnya bagus atau enggak. Setelah melihat itu, kalian bakalan dapat info apakah kalian perlu 1 tahun atau 2 tahun atau 1,5 tahun, tergantung kualifikasi yang kalian miliki sebelumnya. Nah, kalau kalian lagi Ausbildung, misalnya Ausbildungnya Pflege nih, terus kalian mau jurusan Fachabinya teknik, itu juga nggak masalah. Jadi beda jurusan nggak masalah kalau mau ambil Fachhochschulreife ataupun Allgemeine Hochschulreife. Kalian cuma perlu informasiin lagi ke tempat kalian mau ambil ijazah Fachhochschulreife atau Allgemeine Hochschulreife.
persyaratan-persyaratan apa lagi tambahannya yang harus kalian penuhi selain Anerkennung sertifikat bahasa. Lalu kalian bisa nanyain kira-kira berapa lama dengan kualifikasi kalian yang kalian sertakan. Nah, itu tadi hal lain yang bisa kalian lakuin kalau kalian mau lebih hemat untuk bisa kuliah di Jerman tanpa perlu Studienkolleg dan sekolah yang bisa kalian lakuin selama kalian Ausbildung. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan lain, kalian silahkan tulis di kolom komentar. Dan see you on the next video. Tschüss.